Jadi sebenarnya pagi hari ini saya nggak ada niat buat video tutorial ataupun apa ya, cuma kita sambil ngejawab juga pertanyaan teman-teman, bagaimana makanan pada saat mau jor birahi si pejantan ataupun betina supaya dia tuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Ini masih pagi guys, sekitar jam 6 saya habis ngasih makan tadi subuh. Saya ngasih makan jangkrik dan ganti air minumnya. Nah sekarang saya sambil nunggu kerotonya cair ya, duduk dulu ya sambil menikmati. Jadi untuk informasi, yang ini lagi ngeram, yang sampingnya lagi bertelur, yang tengah itu lagi bertelur. Jadi itu kemarin adalah bahan uji coba kita yang burung nol birahi ya. Karena ini kemarin indukan ini kan saya cabut ya, pindah kandang. Nah, akhirnya dan sempat juga saya jodohkan dengan pejantan lain ya, akhirnya dia stres dan kurang birahi lah gitu ya. Nah akhirnya sekarang sudah bertelur berkat kita buatkan kontennya kemarin untuk menaikkan birahi ya. Jadi kalau yang barengan sama saya, mudah-mudahan kalau mengikuti sesuai dengan video ya, insya Allah juga sama hasilnya gitu ya. Tapi misalnya, Mas kok punya saya gagal, nah, coba Anda cek lagi apakah makanannya Anda berikan berlebihan atau sangat kurang, atau ada hal-hal lain yang membuat si burung belum mau bertelur. Jadi syaratnya adalah si burung sudah adaptasi dengan kandang ya, kemudian makanannya tercukupi, kemudian kandang juga bersih dan air terus diganti ya. Tuh ya, mudah-mudahan kalau bagi Anda yang telaten, siapa tahu lebih cepat dari saya kan seperti itu ya. Saya juga nggak menyangka bakal secepat ini sebenarnya ya, cuma ya syukur aja lah. Yang dua ini barengan, nelurnya barengan, yang ini nelur, yang itu nelur juga gitu ya. Nah, kalau ini lagi ngeram, mungkin ini sekitar sekarang hari apa ya, Senin. Nah hari Minggu dia netas, insya Allah kalau memang rezeki ya. Kadang kita nggak tahu ya, udah jadi anak ada aja masalah. Itu ngerinya di Muara Batu gini ya, salah dikit aja itu fatal sekali ya. Contoh kayak saya kemarin, padahal udah nunggu hari hanya gitu ya, tinggal 2 hari lagi mau menetas, ternyata memang ada acara mendadak ya. Atau misalkan udah mau hari H, tiba-tiba ada kucing ataupun ada tupai yang ganggu di sekitar kandang, akhirnya si indukan stres. Itu kembali lagi ke rezeki kita masing-masing. Kita bisa berencana, tapi yang menentukan tetap di atas ya. Bukan berarti kita gagal karena apa ya, kita gagal karena kita tidak paham, tapi kita gagal itu karena memang sudah ada yang menentukan gitu ya. Ya yang penting tetap disyukuri ya, tetap dijalani ya, insya Allah ada aja nanti jalan-jalannya yang akan menggantikannya gitu ya. Nah jadi sambil ngobrol-ngobrol ini, tadi saya banyak baca komentar-komentar. Mohon maaf sekali, mungkin udah 1 mingguan lebih
saya nggak balas komentar teman-teman ya. Mohon maaf sekali karena akhir-akhir ini saya sibuk banget ya, jadi mohon maaf komentarnya nggak terjawab, kemudian mungkin masih bertanya-tanya sampai sekarang apalah jawabannya ya. Mohon maaf sekali. Sebenarnya saya baca-baca itu kebanyakan komentarnya itu udah saya bukan komentarnya, komentar yang ditanyakan itu sudah saya buatkan videonya. Sebenarnya sudah ada videonya, cuma mungkin teman-teman ini ya namanya sangat butuhnya sekarang gitu, butuhnya informasi sekarang, mungkin seperti itu ya pikirannya. Jadi makanya dia langsung komen lagi gitu. Sebenarnya sudah ada saya buatkan video-videonya itu. Pejantan takut betina, kemudian pola pakan murai batu, bertelur, ngaram, beranak, ya apa-apa yang dihindari itu sudah saya buatkan semua sebenarnya. Cuma ya kembali lagi tadi, manusia itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang dia harus cari tahu, nggak perlu nanya tapi harus cari tahu sendiri. Ada yang sebenarnya udah ada di sana jawabannya, cuman dia masih tetap mau bertanya gitu. Karena kepuasan manusia itu berbeda-beda. Ya, saya maklumi saja gitu. Kemudian apalagi ya, video buat ngasih makan anakan itu udah lengkap semua sampai dia besar. Bahkan video ngeloloh anakan dari 0 hari ya, dari baru netas 1 jam menetas langsung saya angkat, itu pernah saya buatkan videonya ya. Jadi mungkin kalau yang selalu mengikuti pasti tahu, cuma kan maklum ya, nggak mungkin setiap semua video Kobe TV ini Anda tonton kan gitu ya. Apalagi sekarang saya kadang buat videonya itu sehari 2 kali ya. Saya minta saran juga sama teman-teman, bagusnya gimana saya buat video, atau seminggu sekali, apa sehari sekali, atau sehari 2 kali, atau sehari 3 kali, ya silahkan Anda kemukakan di kolom komentar ya. Jadi sebenarnya pagi hari ini saya nggak ada niat buat video tutorial ataupun apa ya, cuma kita sambil ngejawab juga pertanyaan teman-teman, bagaimana makanan pada saat mau jor birahi si pejantan ataupun betina supaya dia cepat birahi. Nah, yang harus diperhatikan adalah kita jangan langsung memberi pakan kencang gitu. Pakan kencang yang saya maksud itu adalah kasih makannya langsung, wah kasih sekaligus ulat Hongkong, kroto, cacing ya, dengan porsi yang sangat banyak. Itu jangan. Saya memang pernah membuatkan video saya ngasih kroto dengan ulat Hongkong itu dicampur, tapi itu porsinya berbeda guys. Kalau misalnya saya ngasih kroto aja itu porsinya berbeda, kalau saya ngasih ulat Hongkong aja itu beda. Kemudian kalau saya ngasih kroto dengan ulat Hongkong itu berbeda lagi ya. Jadi misalkan kalau saya mau ngasih kroto, misalkan saya mau ngasih kroto itu 10%, 10% ya 10 lah jatuhnya. Nah, untuk kalau saya gabungkan dengan ulat Hongkong itu menjadi 5 ya. Jadi gini aja lah, 100% misalnya kalau saya ngasih kroto full ya. 100% itu bukan berarti ya, tergantung Anda berapa berapa porsi yang murai batu Anda itu ya, 100% misalnya. Kemudian kalau misalnya saya campurkan dengan ulat Hongkong ya, misalnya hari ini saya mau nyampurkan kroto dengan ulat Hongkong, itu saya krotonya 50% ya, dari yang 100% kalau saya ngasih kroto aja, baru saya campurkan dengan ulat Hongkong dengan porsi yang juga ditentukan sedikit ya. Saya tergantung murai batunya ya. Kalau murai batunya kecil gitu ya, kasihnya ya agak sedikit ya. Cuman kalau besar kasihnya juga agak ya, paling saya lebihkan 2 atau 3 ekor aja, nggak banyak guys, karena ulat Hongkong ini saya sangat ngeri gitu ya.
Dan kemudian saya juga ngasih ulat ongkong ini bukan tiap hari ataupun sering-sering ya. Saya paling maksimal mungkin seminggu itu 2 kali, kadang itu seminggu sekali saya kasih ulat ongkong ya. Karena kalau kita nggak ngasih juga ya, burung itu ibaratnya itu kita tuh memancing si burung bagaimana supaya dia ya gimana Anda merayu lah kira-kira gitu. Jadi hari ini kita kasih makan ini, nah besok kita rubah lagi makanya ini. Jadi dia tuh nggak bosan dan nggak monoton ya. Coba Anda misalnya hari ini makan nasi sama jengkol, besok nasi sama jengkol, besok nasi sama jengkol, gitu aja terus. Akhirnya mabuk karena itu. Jadi kita harus mancingnya juga dengan makanan-makanan lain supaya si burung ini tetap senang lah gitu ya. Tetap dia, makanya itu dia lebih adaptasi, kemudian dia menikmati dan dia juga senang dengan tuannya gitu. Mungkin Anda merasa mana paham burung ini binatang ya, mana paham dia sama manusia gini-gini. Oh jangan salah, kalau misalkan murai batu Anda yang modelnya gampang stresan gitu ya, coba Anda suruh orang lain yang ngasih makan untuk beberapa hari, itu akan berbeda ya, tingkahnya akan berbeda juga. Karena setiap manusia ini baunya berbeda. Mungkin Anda berpikir alah sama aja lah, manakah tahu burung hebat banget penciumannya. Ya memang saya nggak bisa membuktikan secara secara ilmiah, bukan secara ilmiah, pokoknya secara detail seperti itu. Yang jelas sudah banyak pengalaman yang terjadi dan memang terjadi gitu. Jadi ini nggak dibuat-buat ataupun berlebih-lebihkan, dilebih-lebihin. Karena orang alah lebay banget ini penangkar, mau cari nama ya. Namanya kalau orang udah iri itu pasti banyak hal-hal yang keluar di mulutnya yang nggak, ibaratnya itu yang nggak masuk akal, tetap dimasuk-masukin sih. Yang tadinya bener harus selalu dicari kesalahannya, jadi seperti itu. Nah jadi untuk makanan ini sendiri saya mohon berhati-hati ya, karena kalau salah ya bakal fatal juga gitu ya. Saya ini kemarin juga takut-takut ngeri-ngeri juga ya, karena ini kan udah lama saya lupa ini porsi makanannya, dan itu indukan baru juga. Nah jadi saya pikir wah ini seberapa porsinya ini seberapa ini porsinya ini, apakah berlebihan atau kekurangan. Akhirnya saya coba-coba, saya lihat habis, saya lihat yang ini bersisa, nah ini besok dikurangin. Jadi seperti itu, kurangin ya. Misalnya yang diberikan 110 ya, yang dimakan hanya 100, tinggal 10. Nah jadi saya kurangi 20, jadi kayak saya kasih 90. Kenapa? Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah jadi seperti itulah kira-kira. Takutnya dia nanti ngelemak dan bisa stop produksi ya. Jadi untuk menaikkan birahi saya minta ya berhati-hati. Dan Anda juga bisa lihat video-video sebelumnya yang saya upload. Bukan berarti kalau kita kasih full seperti itu nggak bisa birahi, malah lebih cepat guys ya. Saya pernah dulu ini buktikan, saya kasih ulat ongkong segepok pup, saya kasih kroto segepok lagi pup, saya kasih cacing juga pup, dia cepat birahi, cepat buat sarang dan ini. Dan ternyata setelah sekali, 2 kali produksi, 3 kali produksi, langsung lemak dan zong terus. Ini pengalaman saya ya. Jadi lebih baik seperti itu ya, kita sedikit-sedikit, biarlah agak lambat sedikit dia birahinya. Yang penting itu dia pasti dan dia stabil terus gitu loh. Jangan tiba-tiba langsung Anda nurunnya gini gitu ya. Oh mending gini nurunnya, ini gini lagi, waduh kan kasihan.
kita nggak apa-apa, stabil aja. Naik, nah, nanti dia stabil terus di sini, naik terus. Kira-kira kurvanya seperti itulah ya, paham lah ya apa yang saya maksud itu. Nah jadi bagi teman-teman yang sekarang lagi berjuang menaikkan birahi murai batu Anda, ya tetap semangat. Tapi di samping Anda menyiapkan makanannya, Anda juga harus tahu kondisi tubuhnya sekarang ini ya. Oh jangan berarti, wah kok gak birahi ini, berarti murai batu saya ini rusak ini, atau murai batu saya ini aneh ini. Bukan. Jadi Anda lihat dulu kondisinya. Misalnya kondisinya oke, prima, tidak ngelemak, gesit, udah oke, nggak apa-apa. Cuma misalnya sudah dikasih ini, udah bagus semua, tapi kondisinya dia gembung, malas gerak, nah itu harus Anda perhatikan. Wajar saja kalau dia lambat untuk berproduksi. Oke guys, malah jadi ngomong panjang lebar saya. Sebenarnya sih nggak ada niat ya. Mungkin kalau Anda masih ini bertele-tele ngomong judulnya seperti ini, isinya lama banget intronya, ya langsung Anda skip aja tadi. Sebenarnya saya nggak ada mau ngebahas soal pakan, cuma saya tadi teringat gitu ya, pakan untuk menaikkan birahi. Mas ini nanya apakah boleh saya jor, kasih ulat ongkong, kasih kroto dengan jumlah yang banyak, nah kan gitu. Makanya saya jadi otomatis ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video saya hari ini. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.